Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900. 398-35901. short message service 081-880-1058. fax number 398-35900. Extension 102. marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Light Audience, kita kembali berjumpa ya untuk hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2011. Berproses menuju kesejatian diri seperti biasa bersama teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kayak lagi sakit nih Siwo. Iya Siwo. Kan kayaknya. Sakit berarti ya. Oke, baik, seperti biasa Light Audience, gunakan nomor telepon kami di 021398350905 ya. Sekali lagi 021398350905. Di SMS juga boleh di 0818801058. Tapi biasanya untuk SMS kita akan coba bacakan nanti di sesi berikutnya atau sesi kedua ya. Kali ini saya coba terima dari telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mas Ril di Cipulir. Mas Ril ya? Iya. Ril betul ya? Mas Ril. Mas Ril, oh Mas Ril. Macam Mas Ril. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Siwo. Siwo sering mengatakan bahwa setiap agama adalah benar, karena agama diturunkan oleh Tuhan. Saya jadi bingung gitu. Kalau semua agama benar, kenapa harus ada agama Islam, agama Kristen, agama yang lain-lain? Kenapa nggak satu aja agama gitu? Terus kenapa Islam Gimana? sebagai agama Siwo? Kenapa Siwo memilih agama Islam sebagai agama Siwo? Oke. Terus yang keduanya, Nahjul Balaghah. Bagaimana komentar Siwo tentang Mas Ril, bisa tolong diulangi yang pertanyaan kedua, Mas? Tentang kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah ya? Iya. Oke. Komentarnya tentang kitab. Yang ditanyakan apanya ini? Komentar Siwo tentang Nahjul Balaghah, betul ya? Ya, komentarnya. tentang kitab Nahjul Balaghah. Bagaimana komentar Siwo tentang kitab Nahjul Balaghah? Oke, terima kasih Ya, Mas Ril. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, silakan Siwo. Sambil kita buka acara. Pertanyaan yang kedua apa ya? Nahjul Balaghah itu menurut Siwo seperti apa? Tanggapan Siwo seperti apa mengenai kitab tersebut? Maksudnya seperti apa, gimana sih? Kalau menurut Siwo tanggapan kitab tadi itu bagaimana gitu loh?
Menurut hemat Siwo seperti apa? Gimana gitu loh? Itu mungkin maksudnya. Oh, nggak jelas ya. Oh, iya deh. Jelas Siwo ya? Ya, Iya deh. yuk. Monggo. Ya. Kepada teman-teman semua, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulil karim wa alihi tauhidin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali sambil mengingat lagi bahwa saya adalah teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Saya cuma berani dan bisa sekedar mewakili diri saya sendiri, tidak mewakili pihak manapun, tidak mewakili golongan manapun, tidak mewakili komunitas dan atau madhab apapun, apalagi mewakili agama tertentu, dan juga bukan dalam rangka mewakili kebenaran, karena apa yang saya sharingkan hanyalah sekedar relativitas pemahaman dan keyakinan saya. Meskipun saya pahami dan saya yakini benar, itu masih sangat dibatasi oleh subjektivitas saya, masih dibatasi dengan segala macam keterbatasan saya. Maka tidak layak kalau apa yang saya sharingkan itu di atas namakan pihak lain, apalagi pihak-pihak yang mensifatkan dirinya itu sebagai kebenaran dan mensifatkan dirinya sebagai kesucian. Sementara saya masih dalam proses terus memperbaiki diri dalam rangka berproses menuju ke kesejatian diri, sehingga mohon didudukkan saya sebagai teman sharing saja. Kita berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi, dan mohon jangan tergesa diterima, juga mohon jangan tergesa ditolak. Diterima boleh, ditolak juga logis. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima dan menolak sesuatu itu dengan cara yang mapan, dengan cara yang tertib, dengan cara yang tidak sembarang, sehingga akan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Begitu kiranya pengantar tetap. Dan kita coba masuk ke Mas Ril di Cipulir. Beliau mengangkat permasalahan bahwa saya pernah mungkin ya mensaringkan ya, istilahnya apa ya, saya pernah mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kemudian beliau lanjutkan dengan sebuah pertanyaan, kalau semua agama benar, kenapa mesti ada agama Islam, ada agama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Terus kalau saya nggak salah dengar, karena tadi suaranya agak naik turun, pertanyaan yang di pertama ini, kenapa Siwo memilih Islam? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang saya nggak tahu apa yang saya pahami nanti bagaimana ini. Terus apa yang perlu saya komentari, karena pertanyaannya sangat sangat global atau mungkin sangat ngambang, jadi saya tidak bisa ini apa sih maksudnya gitu. Karena yang sempat saya terima terkait dengan kitab Nahjul Balaghah, terus bagaimana tanggapan saya, yang mau ditanggapi apanya ini, kira-kira ini yang saya belum jelas. Kita mulai dari yang pertama. Semua agama itu benar, ya itu salah satu yang saya
pahami hingga saat ini. Meskipun saya banyak diajari tidak begitu oleh lingkungan dan latar belakang dalam proses kehidupan saya. Saya diajari lebih banyak kepada bahwa agama yang benar hanya Islam, selain Islam salah, gitu ya. Tapi kemudian dari adanya proses-proses pembelajaran, perenungan dan lain-lain, dari perbandingan dan lain-lain, saya agak merubah pemahaman saya itu ke bentuk pemahaman yang lain, yaitu bahwa semua agama itu benar. Dengan catatan begini, agama yang dimaksud adalah panduan kehidupan atau panduan kehidupan atau petunjuk kehidupan yang dari Tuhan. Ya. Jadi agama yang saya maksud dalam kalimat bahwa semua agama benar itu adalah agama yang sumbernya dari Tuhan. Ya. Saya punya bangunan berpikirnya begini. Tuhan Allah itu maha benar. Wahyu, firman, kalam Allah itu juga maha benar, maha suci. Ya. Kemudian pada saat Allah memberikan rahmatnya yang berupa pedoman kehidupan, rumus-rumus kehidupan, patokan-patokan, tuntunan-tuntunan, panduan kehidupan, bagaimana bisa dikatakan kalau itu bersumber dari Allah, kok dikatakan tidak benar? Mungkinkah Allah menurunkan petunjuknya tetapi tidak benar? Kan mustahil itu. Ya, itu bangunan berpikir saya itu kurang lebih dimulai dari situ. Kalau agama itu sumbernya dari Allah, tidak mungkinlah kalau itu salah. Ya, jadi agama apapun, agama manapun, dalam pengertian bahwa agama itu merupakan pedoman kehidupan yang dari Allah yang maha benar, ya nggak mungkinlah agama itu salah. Memang Allah berbuat salah, itu kurang lebih. Maka kemudian saya lebih memahami bahwa semua agama itu benar, sepanjang agama itu merupakan tuntunan, panduan, rumus, dan pedoman kehidupan yang sumbernya dari Allah, yang diturunkan oleh Allah dalam rangka memandu kita agar kita bisa lebih mudah menyempurnakan diri dalam rangka untuk semakin menaikkan mutu kebenaran kita dalam rangka mendekati yang maha benar itu. Itu pengertian yang ada dalam kalimat yang meskipun tidak sering, tapi mungkin saya pernah mengucapkan dalam acara sharing ini bahwa semua agama benar. Itu. Kemudian, kenapa harus ada agama Islam, ada agama Yahudi, agama Nasrani, atau mungkin ada agama-agama lain? Sepanjang itu bersumber dari Allah dan yang bersifat orisinil, yang bersifat asli, belum terjadinya penyimpangan penafsiran, belum terjadi pembelokan penafsiran, maka pasti benar, apapun namanya. Ya. Esensi semua agama-agama yang bersumber dari Tuhan, dari Allah, sepanjang yang saya tahu, sejak agama yang paling pertama sampai agama kemudiannya, itu selalu esensinya pada tauhid, esensinya pada keesaan Tuhan, esensinya pada ketuhanan yang Maha Esa. Tidak beda. Ya. Kecuali
agama-agama yang sudah difahami yang dalam pemahaman tersebut terjadi kesalahan yang mungkin tidak disengaja, sehingga ada istilah salah memahami atau salah paham. Ya, itu kan masalah manusianya, bukan masalah agamanya. Kita perlu membedakan antara agama yang diturunkan oleh Tuhan dengan agama yang saya pahami. Kalau agama yang diturunkan oleh Tuhan itu dijamin benarnya dengan landasan bahwa Tuhan itu maha benar. Tetapi agama yang saya pahami bisa jadi terjadi kesalahan pahaman saya dalam memahami agama. Jadi beda antara agama dengan apa yang difahami oleh pengikutnya. Beda. Ya. Itu dua hal yang berbeda, maksud saya begitu. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu ada dua kemungkinan. Pemahamannya benar atau pemahamannya tidak benar. Benar dalam memahami sesuatu, termasuk benar dalam memahami agama, itu juga ada gradasi-gradasinya. Ada yang pemahamannya mencapai 90% misalnya. Ada yang pemahamannya, kebenarannya mencapai 80%. Ada yang pemahamannya benar, tapi hanya menjangkau nilai 20%. Demikian juga yang pemahaman terhadap agama yang pemahamannya salah. Itu juga ada gradasi-gradasinya. Ada yang kesalahannya sedikit, ada yang kesalahannya banyak, ada yang bahkan kesalahannya fatal. Sementara agama itu tetap benar. Pemahaman terhadap agama lah yang itu bisa berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang benar sampai kepada nilai yang sangat mendalam, benar. Ada yang benar hanya pada nilai-nilai dangkalnya saja. Sementara nilai pendalamannya bisa jadi tidak benar. Tapi nilai pada bingkai-bingkai dasarnya benar. Demikian juga, agama tetap benar, tetapi yang memahami agama itu bisa jadi salah. Kesalahannya bisa pada tingkat level-level yang dasar, ada juga kesalahan pada tingkat-tingkat yang tingkat pendalaman. Sehingga kita tidak bisa mengukur agama itu benar atau tidak, itu dari pengikutnya, tidak bisa. Agama benar, itu satu hal. Pengikut agama tertentu itu apakah sesuai yang dimaksudkan oleh agama yang semestinya, yang original, yang asli atau tidak, itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, yang saya maksudkan dengan semua agama benar, itu adalah agama yang merupakan panduan hidup yang diturunkan oleh Allah, yang bersumber kepada yang maha benar. Maka tidak mungkin Allah menurunkan agama yang salah, apapun namanya. Karena itu sangat menyalahi, sangat bertentangan dengan dasar-dasar tauhid. Nah, meskipun saya sejak kecil diajari bahwa yang benar hanya Islam. Setelah saya besar, saya pertanyakan, memang selain agama Islam tidak diturunkan oleh Allah? Jawabannya iya. Bagaimana mungkin yang diturunkan oleh Allah kok salah? Memang Allah berbuat salah? Gak mungkin kan? Ya, begitulah. Beda kemudian pada saat bagaimanakah perjalanan agama-agama itu pada histori perjalanan para pengikutnya, bagaimana memahami agama. Nah, itu masalah lain. Itu masalah pengikut agama itu.
penganut agama itu, yang bisa jadi pemahamannya benar, bisa jadi pemahamannya salah. Ya. Wahyu Tuhan itu selalu suci, selalu benar. Kalam Allah, firman Allah selalu benar, selalu suci. Meskipun wahyunya tidak pernah bisa dikotori, tetapi pemahamannya itu bisa dikotori. Wahyunya tetap suci dan tidak bisa dikotori, tapi pemahamannya bisa dikotori. Bahkan seseorang bisa mengajarkan wahyu, tapi dengan niat mengotori pemahaman terhadap wahyu itu. Itu nanti yang kaitannya dengan sebutan misalnya orang munafik, misalnya gitu ya. Dia menampilkan dirinya sebagai tokoh dalam suatu agama, tetapi dia mempunyai mempunyai strategi, dia mempunyai manuver-manuver dalam rangka mengotori pemahaman masyarakat terhadap agama itu. Ya, sekali lagi bahwa agama yang dia merupakan representasi dari wahyu, yang wahyu itu bersumber dari yang maha benar, maka semua agama itu benar. Tetapi agama yang benar itu apakah selalu dipahami oleh kita dengan pemahaman yang benar, itu masalah yang berbeda. Ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang tidak benar. Ada yang disengaja salah, ada yang salah paham. Ya. Ada yang mengajarkan agama dengan benar, ada yang mengajarkan agama dengan tidak benar. Ada yang memahamkan kepada pemahaman agama yang salah, ada yang mengajarkan kepada agama dalam ajaran pemahaman yang benar. Kita bedakan antara agama dan pengikutnya, antara agama dan pengajar terhadap agama. Nah, tentu yang pasti dijamin benar, yaitu agama diajarkan itu benar pada saat yang mengajarkan itu memang orang-orang yang mendapatkan mandat untuk mengajarkan. Salah satu contohnya adalah para utusan Tuhan yang memang dia dimandatkan, diperintah, ditunjuk untuk itu. Begitu kan? Tapi pada saat yang mengajarkan agama yang benar itu, tetapi yang mengajarkan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan mandat pasti dari Tuhan, maka ajarannya pun bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Begitulah hal yang sebetulnya simpel, sederhana, tetapi kadang-kadang tabrakan dengan doktrin-doktrin yang sudah kita terima lama sekali. Hal yang begitu simpel, tetapi kadang-kadang dengan yang simpel itu dogma kita tertabrak oleh yang simpel itu. Saya menabrak diri saya sendiri dengan doktrin yang sudah saya terima sejak lama bahwa agama yang benar hanya Islam. Itu menurut saya ada sisi yang perlu diperdalam lagi. Memang benar. Kalau agama yang benar hanya Islam, berarti Allah dulu menurunkan agama salah dong. Jadi ya. Dan itu bertentangan dengan kaidah tauhid sendiri yang diajarkan oleh agama Islam. Sepanjang yang saya tahu, Islam tidak pernah mengajarkan bahwa Allah pernah menurunkan agama dan tidak diridhoi. Menurunkan agama tapi tidak benar. Terbukti misalnya ada formula-formula di dalam rukun iman. Kita diajari dalam rukun iman itu untuk meyakini kitab-kitab suci sebelumnya. Itu berarti kita diajari untuk membenarkan agama-agama sebelumnya.
Kita diajari untuk meyakini nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Itu berarti kita diajari untuk membenarkan mereka. Tapi ada statement lain mengatakan yang benar hanya Islam. Ini kontradiktif dengan ajaran yang ada pada doktrin rukun iman. Itu salah satu contoh bagaimana bangunan berpikir saya sehingga saya mempunyai kalimat semua agama itu benar. Begitu kira-kira. Kemudian apa tadi ya? Halo bos, Gimana sih, Wo? bisa dibantu tadi? Masih ada yang kurang jawaban saya yang pertama? Saya kira yang pertama udah cukup. Tinggal yang kedua mungkin yang masalah nazal balahul itu. Saya kira udah cukup sih, Wo, yang pertama. Oh ya, terus kalau yang kedua nih saya masih ragu. Masih Maksudnya ragu, ya? apa? Kalau bagaimana bisa dibantu gimana? Saya kira maksudnya seperti itu. Jadi menurut Siwo, menurut hemat Siwo itu seperti apa kitab tersebut gitu loh. Mungkin artinya menurut tanggapan Siwo itu seperti apa sih gitu loh tentang kitab ini? Mungkin berbeda dengan apa yang di apa yang saya akan mencoba sebatas apa yang bisa saya pahami saja. Begini. Kalau komentar saya terhadap Nahjul Balaghah itu seperti apa? Saya begini, saya punya komentar mungkin seperti yang lalu-lalu bahwa kitab Nahjul Balaghah itu adalah salah satu kitab yang dia dijadikan sebagai jembatan, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang dijadikan jembatan untuk menafsiri Al-Quran. Semacam kalau di itu yang saya dapati seperti itu ada di komunitas para pengikut Syiah, di para sering dengan kelompok Syi'i gitu ya. Ya, meskipun itu yang saya pahami, saya tidak sedang mewakili atau representatif dari orang-orang Syiah, tidak. Apa yang pernah saya pelajari pada saat saya mempelajari Syiah, itu masuk dalam pemahaman saya bahwa di sana ada salah satu kitab yang namanya Nahjul Balaghah. Itu bahkan semacam begini, ini kitab kedua gitu ya, setelah Al-Quran. Jadi semacam kalau di Ahlu Sunnah, di pengikut Sunni, itu ada Sahih Bukhari Muslim gitu. Itu semacam, ya, meskipun tidak dinyatakan dengan letter luck ya, tapi semacam bahwa ini kitab kedua setelah Al-Quran. Dan sering dipakai dalam rangka sebagai jembatan untuk memahami makna-makna dari ayat, makna-makna dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, semacam itu. Dan Nahjul Balaghah ini sangat banyak dirujuk pada kaum Syi'i. Sebagaimana kaum Sunni banyak merujuk kepada Sahih Bukhari Muslim. Ya, semacam begitu. Nah, sementara kitab Nahjul Balaghah itu sendiri, sepanjang yang saya tahu, itu disusun oleh seseorang tokoh di dalam sejarah yang bernama Sayyid Rodi, ya. Sayyid Rodi yang beliau mengumpulkan kalimat-kalimat yang sumber riwayatnya itu bertumbuh kepada Sayyidina Ali, bertumbuh kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian dikumpulkan oleh beliau menjadi satu kitab yang sangat besar itu, yang kemudian disebut dengan Nahjul Balaghah. Kalau di Sunni itu ada Sahih Bukhari Muslim misalnya, yang itu dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
yang sumber dari riwayatnya itu diambil dari para sahabat. Jadi ada sahabat A, sahabat B, sahabat C, dan seterusnya. Kemudian dikumpulkanlah oleh Muslim, dikumpulkan oleh Bukhari, kemudian menjadi kitab yang besar. Nah, mungkin agak bedanya adalah sumber periwayatan yang dikumpulkan oleh Bukhari atau Muslim itu dari para sahabat. Jadi ada sahabat A, sahabat B, sahabat C. Kalau Nahjul Balaghah itu sumber pangkalnya itu ada pada Sayyidina Ali. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya tanggapi. Dan satu lagi mungkin, tadi sudah saya sebut bahwa kitab ini banyak dirujuk oleh di komunitas Syiah. Sebagaimana Bukhari Muslim itu juga banyak dirujuk oleh para pengikut Sunni. Begitulah kira-kira. Ya, saya kembali dulu ke bos. Oke, terima kasih Siwo. Gimana? Kita coba terima penelpon berikutnya. Yuk. Oke, silakan. Night Audience. Kita masih punya waktu sekitar 28 menit ke depan ya di sesi pertama ini. Silakan Anda pergunakan kembali di 0213983505. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Yogi mau bicara sama si Mbah. Oh, ini Mbah Yogi. Moga Mbah. Malam Mbah. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Mbah. Tadi yang Mbah ceritakan agama samawi ya Mbah, agama dari langit. Nah, dan itu kalau nggak salah ceritanya Mbah, itu kan mulai Nabi Ibrahim, turunannya Nabi Ibrahim lah yang menurunkan sebagai wakil Tuhan untuk menurunkan wahyu-wahyu Allah. Pertanyaan saya kemudian begini Mbah, di daerah India itu kan nggak ada ya Mbah yang turun, maka lahirlah agama Hindu, kemudian ada Buddha. Sedangkan periode sebelumnya lagi di Cina itu ada Konghucu, ada Taoisme. Nah, semua itu kan juga mempelajari masalah kebenaran. Pertanyaannya begini Mbah, pertanyaannya. Seandainya tidak ada agama, saya yakin orang pasti mencari siapa dirinya, terus siapa sih yang menciptakan gitu loh Mbah. Jadi mungkin Mbah bisa nambahin sedikit ya Mbah, bedanya yang tadi yang pertama Mbah cerita itu segala macam. Nah sekarang aku tekok Mbah. Nah, apa yang terjadi dengan manusia-manusia di India di mana tidak ada utusan Tuhan, kemudian di Cina, nah, mereka ada agama, mereka menyebutnya agama gitu Mbah. Gitu aja ya Mbah. Iya baik, terima kasih Mbah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Yogi. Monggo Siwo. Monggo Mbah Siwo. Yo, Mbah Yogi. Sudah pernah ketemu Mbah Yogi belum, Mas Sen? Sama sekali belum sih, baru dengar suaranya belum, ya? Belum. Oh ya. Kalau saya udah bertengkar, bergelut. Gitu ya, udah bacok-bacokan Siwo ya? Oh, udah, pakai celurit. Ya, terima kasih Mas Yogi. Yang beliau angkat adalah yang menarik ini, yang bisa saya catat, bagaimana seandainya tidak ada agama, kan manusia pasti mencarinya. Kemudian kalau pertanyaan kedua, bagaimana di India, di Cina tidak ada disebut tidak ada utusan, tapi di sana ada agama. Nah, mungkin pertanyaannya begini, itu agama samawi atau bukan? Mungkin begitu ya. Itu tambahan saya kali, atau pemahaman saya melenceng ke situ. Saya akan coba deh. Yang pertama ini cukup menarik. Seandainya agama itu tidak ada, saya menjawabnya begini. Tuhan Allah sudah menurunkan agama dalam diri kita. Oh, maaf ya, kalimat saya mungkin agak aneh ini. Allah itu sudah mengutus utusannya dalam diri kita. Allah juga sudah menurunkan agama dalam diri kita. Ya.
utusan Tuhan dalam diri setiap orang itu namanya nurani, namanya al-aql, namanya al-fitrah. Ya. Itu utusan Tuhan yang diturunkan, diutus kepada setiap masing-masing kita, manusia. Agama juga sudah diturunkan oleh Allah kepada setiap manusia pada dirinya masing-masing. Ajarannya berupa ajaran nurani, ajaran al-aql, ajaran al-fitrah. Pada saat seseorang tidak menemukan atau tidak menerima, tidak sampai dakwah agama yang dibawa oleh para utusan Allah, oleh para rasul, oleh para nabi, oleh para imam, itu dakwahnya tidak sampai kepada orang tertentu, maka yang menghukumi orang itu adalah nuraninya, akalnya, fitrahnya. Pada saat dia tidak ketemu hubungan dakwah terhadap rasul-rasul atau utusan-utusan Allah yang membawa agama, tetapi orang itu mengikuti nuraninya, bukan nafasnya, mengikuti al-aql yang ada dalam dirinya, mengikuti fitrah yang ada dalam dirinya. Banyak sekali saya dulu mengkaji hal-hal seperti ini, dan itu disebut oleh para penulis yang saya kaji dan narasumber tempat saya diskusi, itu disebut sebagai Islam fitri, ya. Islam, jadi dia disebut beragama tunduk kepada Allah meskipun tidak melalui para rasul, tetapi dia tunduk kepada Allah melalui rasul kecil yang ada dalam dirinya, melalui agama yang sudah diturunkan ke dalam dirinya, yaitu melalui fitrahnya, melalui nuraninya. Dalam bahasa filsafat Islam disebut sebagai al-aql. Bukan fikir, bukan fikir, tapi akal. Ya. Contoh misalnya begini, contoh kasus praktis. Imajiner sih, contoh imajiner saja ini. Misalkan ada seseorang yang dia dilahirkan di tengah hutan, dan setelah dilahirkan ibunya meninggal, bapaknya meninggal di hutan itu, sehingga dia hidup sendirian di situ sampai dia dewasa. Dia tidak pernah ketemu dan berkomunikasi dengan orang, ya. Dia tidak pernah ketemu dengan dakwah agama manapun. Pertanyaannya, bagaimana orang itu dihukumi? Ya, dia kan tidak mendapatkan informasi aturan dari manapun. Dia tidak mendapatkan ada rule dari manapun. Tetapi dalam dirinya ada nurani, dalam dirinya ada al-aql, dalam dirinya ada fitrah. Itulah yang menjadi hukum bagi orang itu. Ya. Apakah dia menjadi orang baik atau dia menjadi orang buruk, itu yang dijadikan ukuran, itu adalah nurani yang ada dalam dirinya, al-aql yang ada di hatinya, fitrah yang ada pada jiwanya. Itulah yang akan menjadi ukuran dia orang baik atau orang buruk. Ya, jadi apakah kalau ada orang yang dia tidak mengenal dakwah agama, dia tidak tersambung dengan dakwah agama, jadi dia orang yang tidak beragama, apa berarti dia pasti buruk? Oh, bentar dulu, belum tentu. Ya. Sebagaimana kalau begini, kalau orang itu hidup di dalam lingkungan informasi agama, kalau orang itu hidup di dalam sebuah komunitas sosial yang beragama, apa dia ada jaminan baiknya? Oh, ntar dulu,
Bukan itu alat ukur baik buruknya, gitu loh. Jadi tidak pasti kalau orang beragama itu pasti baik, dan kalau orang tidak beragama itu pasti buruk. Tidak pasti, karena alat ukurnya bukan itu. Ya. Baik buruknya seseorang itu seberapa dia tunduk mendudukkan diri sebagai hamba kepada Tuhan. Baik buruknya seseorang itu diukur dari seberapa dia rela menyerahkan egonya kepada kekuasaan Tuhan. Baik buruknya seseorang itu tidak diukur oleh seberapa dia kaya, seberapa dia terkenal, seberapa dia jenius, seberapa dia pandai, seberapa dia mempunyai karya di masyarakat. Bukan itu alat ukur baik buruk seseorang. Itu ukuran empiris, ya. Tapi ukuran nilai baik dan buruk itu ada pada seberapa seseorang itu mendudukkan dirinya sebagai hamba Tuhan, menundukkan egonya di bawah kehendak Tuhan, mendudukkan egonya di bawah kepemimpinan Tuhan. Entah dia beragama, entah dia tidak beragama. Ya. Jadi saya didoktrin sejak kecil bahwa orang tidak beragama buruk. ya itulah doktrin. Tapi kekuatan doktrin itu begitu mudah, begitu mudah dia berubah dengan pemikiran-pemikiran yang kritis. Doktrin yang benar akan bertambah kuat, sementara doktrin yang salah dia akan bertambah lemah dengan argumentasi, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana seandainya agama itu tidak ada? Kurang lebih begitu. Agamanya itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Pada setiap orang sudah diberi utusan dari Tuhan, namanya nurani, dan juga sudah diberi aturan kehidupan dari Tuhan, yaitu aturan yang ada pada nurani. Dan setiap saat kita bisa mendengarkan itu. Betapa dia sangat mencela pada saat kita berbuat buruk, pada saat kita berbuat salah. Bagaimana dia sangat mendorong pada saat kita berbuat baik dan kita berbuat benar. Dia selalu menjadi hakim kita setiap detik, setiap saat. Dan tidak butuh saksi. Kehakiman itu diputuskan oleh dia setiap saat. Saya salah ini, saya benar saat ini. Di dalam istilah teknis, dalam pelajaran yang saya dapati dari pelajaran-pelajaran Islam, sampai ada sebutan, ada Rasulul Zahir wa Rasulul Batin. Ada Rasul yang zahir, ada Rasul yang batin. Rasul zahir itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah membawa agama, membawa ajaran, mengajarkan wahyu. Itu Rasul yang zahir. Rasul yang batin adalah nurani yang ada pada setiap orang. Nah, seseorang tidak akan pernah bisa duduk sebagai murid sang Rasul zahir, Rasul yang mengajarkan wahyu, pada saat kita sendiri sebagai personal tidak mau tunduk kepada Rasul batin yang ada dalam diri kita. Jadi yang bisa duduk menjadi murid yang baik, menjadi umat yang baik, menjadi pengikut seorang Rasul, itu hanya orang yang dia egonya mau didudukkan di bawah nurani. Nuranilah yang jadi guru bagi ego dirinya. Baru kalau dia bisa berhasil itu, dia akan menjadi umat Rasul yang baik. Dia akan menjadi pengikut Rasul yang baik. Dia akan menjadi murid sang Rasul yang mengajarkan wahyu, membawa ajaran Allah, yang diutus untuk menjadi idola bagi manusia, yang diutus untuk menjadi teladan bagi manusia. Ya. Jadi kalau diri kita
meskipun mengaku umat Rasul, tetapi kita tidak pernah mampu menundukkan ego kita di bawah nurani, kita tidak akan pernah bisa menjadi umat dari Rasul yang baik. Kita tidak akan pernah menjadi murid Rasul yang baik. Kuncinya dari situ. Kuncinya ada hubungan antara Rasulul Zahir dan Rasulul Batin. Ada Rasul, utusan Tuhan yang zahir, yaitu yang diberi tugas untuk mengajarkan wahyu, dia diberi tugas untuk mengajarkan agama, diberi tugas untuk memimpin spiritual manusia, diberi tugas untuk menjadi teladan dan menjadi figur kebenaran bagi manusia yang lain. Itu Rasul yang zahir. Ya. Sementara Rasul yang batin itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu manusia, yang namanya disebut dengan nurani, al-aqal, atau fitrah, yang bisa mendudukkan diri seseorang sebagai personal, itu menjadi pengikut Rasul Zahir, ya, itu hanya nuraninya. Nafasnya tidak pernah mau untuk duduk mengikuti sang Rasul Zahir tadi, ya, sang pengajar wahyu itu. Nah, jadi sehingga nanti bagaimana menunjukkan ego kita di bawah nurani kita sendiri, itu disebut sebagai peperangan terbesar yang selalu terjadi pada diri kita. Itu disebut sebagai jihadul akbar. Pada saat itu sukses, maka yang lain akan ikut sukses. Pada saat itu gagal, yang lain akan ikut gagal. Kenapa? Karena ini posisinya sangat strategis. Pada saat kita sudah mau duduk sebagai murid di bawah guru nurani, pasti kita akan tersambung kepada Rasul Zahir, Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan wahyu. Ya, kira-kira begitu. Kalau Rasul Zahir tidak ada, bagaimana? Sudah ada Rasul yang batin. Itulah yang menjadi ukuran, tuntunan, panduan kehidupan yang sudah langsung diberikan oleh Allah kepada setiap individu kita. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian yang kedua dari Mbak Yogi soal misalnya India, Cina, dan lain-lain, di sana tidak ada utusan Tuhan. Kalimat yang mengatakan di sana tidak ada utusan Tuhan itu perlu digarisbawahi bahwa kalimat ini harus dicerna ulang. Memang benar di sana nggak ada utusan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa di sana tidak ada utusan Tuhan? Karena utusan Tuhan itu banyak sekali. Nah, kalau dari pelajaran yang saya terima bahwa Nabi itu tak pernah bisa dihitung jumlahnya. Ya, yang sering disebut sebagai utusan Tuhan itu kan para rasul. Tapi ada utusan Tuhan lain yang disebut dengan imam, ya. Bahkan imam itu pangkat yang lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Kemudian ada juga utusan Tuhan yang berpangkat Nabi. Dan Nabi itu jumlahnya belum pernah ada yang mengatakan sekian dan pasti. Karena jumlahnya banyak sekali. Ya begitulah. Dan juga bahkan nanti ada itu sering dikaitkan dengan satu istilah yang cukup lekat di masyarakat yang disebut dengan sosok Khidir. Ini utusan Tuhan yang misterius dan dia bisa ada di peradaban mana saja. Khidir, satu sosok yang misterius yang dia bisa tampil di mana saja, kapan saja, secara tak terduga. Ya, dan belum pernah ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa beliau sudah wafat. Beliau berumur sangat panjang. Sejak Nabi Musa, Khidir, tokoh Khidir ini sudah disebut. Dan sampai pada perjalanan keislaman saya, itu juga masih disebut
apa yang saya pelajari tentang Khidir. Jadi sosok Khidir ini sosok yang sangat misterius kalau dikaitkan dengan sistem kepengutusan Tuhan. Jadi dari mana kita bisa mengatakan bahwa di India tidak ada utusan Tuhan, di Cina tidak ada utusan Tuhan? Nah, kalimat di sana tidak ada utusan Tuhan itu perlu kita garis bawahi dan perlu kita kaji kembali, perlu kita cermati lagi. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau pertanyaannya soal tadi ada Hindu, Konghucu, apakah dia masuk agama Samawi atau bukan, itu masih dalam polemik para ulama. Ada yang menyatakan itu disebut bukan agama Samawi, tapi tidak sedikit ulama yang masih menjadikan itu sebagai bahan polemiknya. Jadi, ya kalau masih dalam seperti itu, kita enaknya abstain saja. Oh, saya tidak tahu. Itu agama tauhid ya, agama Samawi apa bukan ya? Saya belum tahu. Itu jadi enak, ya punya beban tanggung jawab yang besar. Ya kan, kalau tidak tahu kita harus abstain, no? Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Itu kira-kira. Lebih baik diam pada saat kita tidak tahu. Itu sekali saya kembali ke. Iya, terima kasih Siwo. Masih ada, ini kelihatannya mungkin waktunya tinggal 8 menit lagi Siwo. Jadi mungkin kita coba terima telepon nanti dijawab di sesi berikutnya Siwo ya. Gimana Siwo? Ikut aja tuh. Bisa cukup nggak 8 menit untuk menjawab? Atau kita masukin sesi berikutnya? Ya kalau boleh kan jawab itu 2 detik juga bisa. Tinggal bilang saya tidak tahu selesai. Oke, kita coba terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Dengan Aida di Pondok Gede. Mbak Aida, silakan. Iya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau nanya ini ya, karena suaranya putus-putus. Ya, kan selalu menjadi pembahasan. Gimana Mbak Aida? Maaf Mbak Aida, bisa diulangi pertanyaannya? Enggak, ini masalah jodoh. Iya. Siwo kan suka mengatakan ke saya, katanya dalam memilih jodoh itu kita harus memiliki pasal dan undang-undangnya, gitu Mas. Jadi saya ini kesulitan pada prakteknya karena saya menyadari diri saya juga banyak kekurangan, gitu. Juga dari faktor usia juga kan saya udah 32 ya. Apakah saya harus mempertahankan idealis saya gitu dalam mendapatkan jodoh yang benar-benar ideal, atau idealisnya berkurang gitu dalam arti yang tadinya 100% sekarang berkurang gitu. Karena saya kalau mengamalkan apa yang panjenengan katakan sih agak berat gitu di lapangannya. Apalagi saya orang rumahan sih Iya, baik. Itu saja Mbak Aida. Mohon tanggapannya sih ya, pencerahannya ya. Itu saja ya, Mbak Ida. Assalamualaikum. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Ida. Oke Siwo, 7 menit silakan. Masih berapa menit? Ada 7 menit lagi. 7 menit aja lama lah. Ya saya habisin deh 7 menit. Monggo. Mbak Aida di Pondok Gede. Dia mengangkat tentang masalah jodoh. Tadi disebut untuk mencari jodoh itu harus ada undang-undang dan pasalnya gitu ya. Bahasanya serius banget. Begini yang mungkin juga sudah kayaknya disaringkan di acara ini mungkin kemarin. Yang pertama kali kayaknya mestinya ya seyogianya dibedakan antara antara suami istri atau jodoh ya. Mencari suami, mencari istri, atau mencari jodoh. Mencari suami yang biasa, atau suami yang jodoh. Mencari istri yang biasa, sekedar istri saja, atau istri yang jodoh. Jadi perlu kita bedakan antara suami istri dan dengan jodoh. Kalau dalam bahasa Jawa lebih enak, lebih mudah, yaitu membedakan antara jodoh dengan bojo. Jodoh dengan bojo. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu bagi yang tahu bahasa Jawa. Karena jodoh dengan bojo itu beda. Antara jodoh dengan suami atau istri. Tidak setiap suami kita itu jodoh kita. Tidak setiap istri kita itu jodoh kita. Tapi kalau suami seseorang itu memang jodohnya,
itu luar biasa. Kalau memang istri seseorang itu jodohnya, itu luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa efektifnya dalam rangka bekerja sama untuk menyempurnakan masing-masing dirinya.